Dia memanggil semua umatnya, sejak Tuhan bersatu kini melengkapi iman-Nya. Siap maju dan lega, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan rasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, menyatakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah,
sarima, karena telah bekerja bersama Tuhan, seluruhnya kekuatan atas segalanya. Kata-katanya bergelombang, itu kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Satu datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Satu kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 hingga yang ke-10. Ayat 9 hingga yang ke-10. Saya baca ayat pertama nanti ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada semua orang Kristen yang ada pada saat ini. Kita tahu kalau kita lihat dalam pasal pertama, beberapa surat Petrus itu yang pertama ditulis kepada semua orang yang ada pada saat itu. Bahwa dari Petrus Rasul Yesus Kristus ini ditulis kepada orang-orang pendatang yang ada pada saat itu, di mana mereka sebagai pendatang, dan mereka juga diberikan satu pengharapan oleh firman Tuhan ini bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi dimanapun mereka berada, mereka bisa dipimpin, disertai oleh Tuhan pada waktu itu. Sekalipun mereka sebagai seorang pendatang, tetapi mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun mereka mengalami cabaran, Tuhan akan menopang mereka, menguatkan mereka. Mengapa? Karena Tuhan telah memilih mereka. Dan oleh karena itu pada malam ini, kita juga adalah umat pilihan Allah. Tuhan tahu bahwa kita adalah umat pilihan Allah dari semula. Dia katakan bahwa umat pilihan Allah dan memuliakan Tuhan pada waktu ini. Setiap umat Allah harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Berarti kita ini adalah siapa-siapa, tapi kita adalah ciptaan Tuhan yang indah.
di dalam pandangan Tuhan. Sehingga Dia mencipta kita, Dia telah membentuk kita di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia telah mengambil tanah dan Dia membentuk kita sebagai manusia. Dan Dia telah beri nafas hidup dalam tubuh kita sehingga kita boleh memiliki nafas hidup. Jadi kalau setiap pagi kita bangun, apa yang kita ucapkan syukur kepada Tuhan? Apa? Terima kasih Tuhan karena Kau memberi napas. Ya, kita setiap saat, kalau nafas sudah siang sudah. Terima kasih Tuhan karena Kau telah beri nafas hidup dalam tubuh saya. Tanpa nafas kita tidak boleh melihat hasil ciptaan Tuhan. Dan kita juga dapat melihat segala pemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ada nafas itu ada pada kita, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita menjadi umat pilihan Allah. Pada saat Dia memilih kita, Dia membentuk dengan cara yang istimewa supaya kita boleh menikmati ciptaan Tuhan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Supaya kita secara merendahkan diri kita di atas Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita miliki itu hanya dipercayakan untuk kita menjaga di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa yang terutama adalah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dia yang menguasai kehidupan kita. Itulah sebabnya di sini surat Petrus ini tujuh kepada orang-orang yang ada di perantauan supaya mereka tidak akan meninggalkan kasih yang semula yang daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Supaya mereka tetap hidup menurut kehendak Tuhan, menurut perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab dikatakan di sini ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, bangsa yang kudus dan pemilihan Allah sendiri. Jadi apa kata firman Tuhan ini? Itulah imamat yang rejani, umat pilihan Allah yang telah dikuduskan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya orang Kristen tapi tidak percaya, dia adalah sia-sia. Tapi kalau kita jadi orang Kristen, kita percaya dan kita memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat rajani yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka percaya bahwa mereka telah dikuduskan dan mereka telah dilayakkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara pada saat itu. Melalui kasih itu, kita harus menjalani hidup kita. Sepanjang kehidupan kita harus melakukan segala perintah Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 3:16? Siapa boleh hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu janji Tuhan bagi kita. Setiap orang yang percaya, mereka akan menerima hidup yang kekal. Mereka akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya katanya bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat pilihan Allah yang telah dikuduskan. Berarti yang telah dikuduskan bahwa kita harus menyembah Tuhan. Kita harus menyerahkan itu sebagai Tuhan. Karena kita sudah dikuduskan. Karena orang yang tidak kudus tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi oleh karena Tuhan telah memutuskan kita, siapapun kita, kita layak datang kepada Tuhan. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Yang telah dikuduskan oleh Tuhan dan kehidupan kita. Jadi kita lihat bahwa ada satu bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia menjadi kita umat pilihan Allah dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah atas keberhasilan kita, atas hidup kita yang ada sekarang. Tapi kita harus bermegah. Karena segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kita telah dipercayakan untuk kita melakukan segala sesuatu dengan baik di dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan kita telah dipilih dan telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat-umat Allah di dalam kehidupan kita. Umat-umat kesayangan Allah. Tuhan tidak mau kita binasa bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi Tuhan sangat supaya kita menyerahkan diri kita seperti Tuhan. Karena dia sayang saya dan saudara. Dia tidak mau agar kita menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa dikatakan dalam ayat yang 21 Petrus ayat 1 hingga yang ke-9 yang menyatakan bahwa dipilih oleh kasih karunia. Berarti kasih karunia itu Tuhan tidak menuntut kita untuk membalasnya
dengan apa yang ada pada kita. Tapi Tuhan mau kita percaya, kita beriman dan melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak minta apa-apa daripada kita atas pengorbanan, tapi dia mau kita percaya dan kita melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, supaya kita boleh menikmati hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Kita tidak binasa bersama-sama dengan dunia ini. Pada dunia ini dia selesai merusakkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi ingat bahwa Tuhan telah memilih kita. Kita adalah umat pilihan Allah, dan dia telah menguduskan kita, dan dia telah melayakkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu jangan kita sia-siakan hidup kita di dalam dunia ini. Karena hidup di dalam dunia adalah singkat adanya. Tetapi kita lagi ada peluang untuk kita memperbaiki hidup kita. Mari kita memperbaiki hidup kita dan lakukanlah segala kehendak Tuhan dengan segenap hati kita dan andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Saya dikatakan oleh firman Tuhan yang menyatakan bahwa dia katakan kamu telah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita tidak mengenal Tuhan, tapi di saat kita percaya, kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, maka kegelapan itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Malah terangnya Tuhan itu menerangi segala hidup kita, sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia katakan di sini juga, dia akan memulihkan umatnya. Jadi setiap orang yang percaya, Tuhan tidak akan membiarkan mereka, tidak akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, supaya kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap saat kita berdoa, Tuhan pulihkan saya saat ini, kuatkan saya, supaya tetap setia sampai akhir hidup saya. Itu yang kita mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya kita memiliki dunia, tapi kita akan memiliki hidup yang kekal di dalam dunia ini. Apa yang dikatakan di sini bahwa Tuhan itu sentiasa ingin kita menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Setiap orang yang percaya harus menghasilkan buah-buah rohani mereka. Jadi dalam khotbah minggu yang lalu saya katakan apakah buah-buah roh itu. Mereka menyatakan bahwa ada 9 buah-buah roh yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh berbuah lebat di dalam kehidupan kita, supaya bila datang sabaran cobaan kehidupan kita tidak akan dikoyakkan, karena kita sudah memiliki buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 itu menyatakan Galatia pasal 3 ayat yang ke-22 hingga yang ke-23 itu menyatakan buah-buah roh yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Buah-buah itu adalah kelemah lembutan, dan kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan semuanya itu adalah harus dimiliki oleh orang-orang percaya di dalam kehidupan. Dan kalau kita sudah memiliki buah-buah ini, kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan memiliki sukacita yang luar biasa daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki ketenangan di dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam tahun ini, dan sehingga kita menghadapi semua hal ini dengan penuh kesabaran dalam kehidupan kita. Kita tidak bertindak menurut kehendak kita sendiri, tapi kita sabar, kita menantikan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan melalui hal ini kita dapat menguasai diri kita sendiri untuk menghadapi apapun kesulitan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yaitu bilang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingat pada saat ini, pada malam ini, kita lihat dalam ayat yang ke-10 dalam 1 Petrus kita sama baca ayat ini. Ayat terakhir. Kamu yang dahulu bukan umatnya, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Dahulu tidak di sini, tetapi yang sekarang telah memperluas kasihan. Jadi ini satu pernyataan dari Tuhan
menjadi umat pilihan anak, umat yang dikasih oleh Allah di depan kita. Ini firman Tuhan yang sampai siap kita berdoa. Asal izinkan di dalam doa. Siap pekerjaan atau juga pekerjaan mereka kebun dapur di Oke guys, kita makan. Sudah saya sembahyang. Makan ramai-ramai sama keluarga. Oke guys.